saya Farah Farezi. Halo semuanya, halo warga negara yang baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Apa sih menurut kalian perlindungan itu? Dan apa sih maknanya penegakan hukum bagi fenomena yang kalian alami? Nah, di sini saya akan menjelaskan secara detail dan terstruktur agar kalian bisa memahami dengan baik dan sistematis tentunya. Baik, di tab kedua, ini kita bisa lihat bahwa hak dan kewajiban menjadi dasar. Jadi, kita membahas haknya dulu. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang dalam diri setiap orang yang melakukan hak asasi manusia dan hak warga negara. Sedangkan kita bisa melihat kewajiban. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, jika kita mengambil definisi hematnya, kita bisa baca ini. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Dua hal yang saling berkaitan, berarti ini antara A dan B, itu berkaitan. Mereka tidak menyatu tapi berkaitan, artinya kayak seperti kutub magnet yang saling tarik-menarik. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Tidak ada api, maka tidak ada sesuatu yang dapat menciptakannya ya. Lalu, ada seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhi kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, tentu. Kita sebagai makhluk individualistik, itu akan tercipta sebuah fenomena secara alami menjadi makhluk sosial. Awalnya individu menjadi manusia sosial. Kenapa? Karena kita memiliki hak dan kewajiban dalam membantu satu sama lain tanpa disadari. Tanpa kalian harus membuat konsep zone politikan ya. Karena hak dan kewajiban itu dapat merubah manusia dari individu menjadi manusia sosial. Nah, habis itu mari kita lanjut ke tab kedua. Nah, di tab kedua ini kita bisa lihat bahwa perlindungan penegak hukum. Nah, kita masuk ke dalam apa yang ingin dijelaskan. Perlindungan penegakan. Perlindungan hukum merupakan upaya pemberian perlindungan kepada subjek hukum oleh aparat penegak hukum melalui penetapan suatu peraturan tertulis ataupun tidak tertulis, sehingga subjek hukum tersebut dapat merasakan keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Di negara sipil seperti Indonesia, itu sangat sensitif terhadap yang namanya sistem. Jadi kalau kalian merubah sesuatu, maka kalian harus merubah sistemnya. Seperti itu. Misalnya kalian ingin membuat peraturan lalu lintas, maka kalian masukkan ide kalian ke dalam sistem itu. Nah, dari situlah baru terciptanya perlindungan kepada subjek hukum. Apa maksudnya subjek hukum? Subjek hukum di sini adalah orang-orang yang terikat karena produk politik tersebut. Ya, ide itu termasuk produk politik ya, karena dalam pengetahuan hukum itu kan ide-ide politik, ide-ide dari berbagai pakar. Gitu. Nah, subjek hukum ini, masyarakat ini akan dilindungi, dan bagaimana pula hukum ini memang harus dirasakan masyarakat dengan rasa keadilan, ketentraman, kepastian, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke tab ketiga. Kita lanjut ke tab ketiga. Nah, di sini ada lembaga penegak hukum. Nah, lembaga penegak hukum ini berperan dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini jelas ya di dalam undang-undang pemegang kekuasaan kehakiman ini dijelaskan. Nah, di sini kita bisa lihat ada 7
lembaga penegak hukum dan perlindungan hukum. Kenapa 7 lembaga ini dibentuk? Nah, di sini kita melihat ada lembaga-lembaga yang bersifatnya penegakan hukum, seperti ada KPK, ada Polri, ada Jaksa Agung sih. Jaksa Agung. Nah, ini adalah lembaga-lembaga penegak hukum. Nah, lanjut, bagaimana kalau perlindungan hukum? Di situ kita bisa lihat ada Mahkamah Konstitusi dan juga ada Komisi Yudisial. Jadi kalau kalian ingin mengambil perlindungan hukum itu kalian bisa juga mengajukan gugatan kepada dua lembaga ini atau ada penyelewengan oleh lembaga-lembaga negara. Sehingga kalian bisa mendapatkan perlindungan hukum dan tidak hanya lembaga-lembaga tersebut secara terpisah ya saya jelaskan yang ini menegakkan yang ini perlindungan, tapi mereka ini saling berkaitan supaya masyarakat merasakan yang namanya keadilan, ketentraman, dan kepastian. Lanjut, ada fenomena dinamika pelanggaran hukum. Di mana ada hukum, di situ pasti ada pelanggar. Itu sangat jelas. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pelanggaran hukum yang terjadi pada umumnya disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kepentingan setiap orang tidak terlindungi. Nah, boleh secara eksplisit saya menjelaskan secara politis bahwa ketidakpatuhan juga dapat disebabkan oleh produk hukum itu sendiri. Mungkin produk hukumnya gagal, maka masyarakat tidak meniadakan produk tersebut dan langsung dioper ke Mahkamah Konstitusi untuk diadakan JR, judicial review. Lalu ada juga yang memang sifatnya melanggar. Jadi peraturan dibuat bersama dan dia melanggar itu, dan peraturan itu tidak digugat, berarti produk itu adalah aman. Lanjut, sadar akan hukum yang berlaku, sadar diri terhadap hak dan kewajiban menjadi pelindung dan penegak hukum itu sendiri. Ya, karena ketika kita seseorang menyadari bahwa memiliki hak dan kewajiban, itu secara eksplisit juga melindungi dan menegakkan hukum di dalam diri sendiri. Wujud dari partisipasi masyarakat dalam proses perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia salah satu adalah dengan menampilkan perilaku yang mencerminkan kepatuhan. Kepatuhan kepada siapa? Terhadap hukum yang berlaku di bagian lingkungan kehidupan, termasuk di negara. Jadi kalau di negara itu pasti memiliki aturan, maka taati aturan sebagai wujud warga negara yang baik. Seperti itu. Nah, saya kira cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kekurangan itu datang pada saya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian kelas hari ini saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nah,